Langsung saja kita wawancara yang baju merah jangan sampai lolos. Yang Ya. merah. Mas Sheryl, ini berbicara mengenai Mas Kaisang kan bilang realistis di Jawa Tengah dibandingkan Jakarta. Tapi belusukan sering Jakarta nih. Kalau di Jawa Tengah katanya belum ada spanduk, belum ada baliho. Alhamdulillah survei nomor 1. Sudah ada firm kemana? Kalau bicara realistis kan memang bicara angka ya. Tapi ya kita tahu DPP PSI kan di DKI. Dan Mas Kaisang memang sekarang domisili di DKI, istri juga sedang mengandung dan memang di DKI. Jadi kayak misalnya kemarin, sebenarnya bukannya belusukan yang istimewa banget sih. Masalahnya setiap kali Mas Kaisang sebagai ketum kami kemana, ya itu teman-teman dari DPW DKI kan juga mantau. Dan mereka juga kepingin Sampai ikut. sholat Jumat loh Mbak. Iya, jadi ya itu sebenarnya antusiasme teman-teman aja sih. Dan ya wartawan itu kan penciumannya tajam ya. Jadi sebenarnya tuh kadang ada hal-hal yang bahkan Mas Ketum kami tuh gak nyaman kalau wartawan datang. Misalnya nih saya contohkan, kemarin tuh ke PRJ, yang namanya istri lagi mengandung ya, kepingin ke PRJ. Ngidam lah gitu. Itu saya tuh nyaksiin seorang Kaisang Pangarep itu nenteng deterjen cair loh, cair 5 botol. Produk diskonan maksudnya gitu. Itu karena istrinya bilang ini mau beli mumpung di sini kan. Terus kita semua nawarin, udah Mas kita aja gini, gak usah. Terus tiba-tiba banyak banget wartawan, itu sebenarnya mempengaruhi mood Mas Kaisang. Dia kayak agak kaget kok wartawan banyak banget. Jadi sebenarnya mungkin karena dia seorang Kaisang Pangarep kemanapun juga dicium oleh wartawan, jadi kesannya kita Jadi rilis. bukan cek gitu loh. ombak di Jakarta dengan sebenarnya belusukan kemana-mana Itu gitu. tafsir Kalau lah, sholat Mbak, Jumat ya kan memang kan, tiap Jumat tafsir kan. lah, iya. Sholat Jumat memang tiap Tiap Jumat. Jumat, betul. Masalahnya memang karena ada survei yang keluar dan ada nama Mas Kaisang di situ. Ini kan olahan teman-teman media aja. Kita sih bersyukur dapat exposure ya. Tapi kalau memang kemarin ke Jateng itu juga memang dalam rangka meresmikan DPD kantor DPD PSI. di Semarang dan juga di Solo. Dan Dan memang Mas Kaisang kan aslinya Surakarta ya. Jadi ya wajar lah kalau memang kliknya dia ya geng-geng Jawa Tengah istilahnya ya. Kemarin juga sempat main bola dengan Mangkunegaran Solo. Tapi ya kita sih naikin ke sosmed PSI gitu loh. Karena ya kadang tuh gini, kalau kita nggak up ke sosmed PSI, bahkan teman-teman PSI daerah yang nanya, kok ketum kesini kita nggak diinfo. Nah karena kan saya di DPD itu antar lembaga ya, ketua antar lembaga. Jadi teman-teman di daerah tuh selalu semi protes kalau misalnya ketumnya kemana mereka nggak diinfo. Jadi setiap kemana pasti kita info dan kita upload ke sosmed. Tapi kan teman-teman media ini melihatnya berbeda ya. Nah sebenarnya kalau Mas Kaisang sendiri pada prinsipnya sangat apresiasi hasil survei, apapun itu. Kayak kemarin kan teman-teman dari DKI. Tapi nyamannya Jawa Tengah jujur? Serius? Wartawan sih bilang, ini DKI jelek banget hasilnya. 1%? Iya berarti itu evaluasi buat tim kita gitu kan ya. Padahal ya tim kita juga yang sebenarnya tim Despilkada yang ngurus nasional. Bukan mengurus ketumnya akan maju di mana. Jadi kalau misalnya pertanyaannya apakah mau maju di Jateng atau di DKI, ya jawabannya masih sama, ini masih Agustus aja belum ya. Kita lihat bersama lah gimana. Tapi yang jelas gini, menurut saya menarik nih karena ada Mas Seno ya. Nah. Kalau misalnya di Jateng, let's say ya. Ini saya udah pakai baju merah loh Mas Seno gitu loh. Dia mau bilang kayak gitu loh gitu. PSI kan merah. Wah kita udah matching nih. Pokoknya udah chemistry dapet. Tapi intinya gini, kalau misalnya secara pilpres itu kan pemenangnya ya Prabowo Gibran di Jateng. Tapi untuk pileg pemenangnya tentunya Kandang kita tahu banteng lah Jawa Tengah ya. PDIP. Menurut saya akan sangat menarik kalau memang ada pasangan dari Kim dan pasangan dari PDIP misalnya bisa ada yang berpasangan gitu ya, digabungkan. Ya tapi kita nggak tahu lah, Mas Umam mungkin nanti bisa menganalisa bagaimana. Tapi yang jelas gayung bersambut nggak udah dikasih ini Mas Seno, mungkin nggak di Jawa Tengah PDIP sama Kim? Ya prinsipnya. Kan sorry Mas Seno, kan nggak bisa menolak juga data yang tadi saya sampaikan juga. Iya benar. Suara PDIP di Jawa Tengah itu Kaisang Pangarep Iya gitu. betul, tapi begini, demokrasi itu malah semakin sehat kalau ada banyak opsi. Artinya tidak semua bermuara pada satu nama. Ini semakin bagus. Artinya dengan survei yang muncul hari ini semua kan belum pasti juga. Makin banyak poros makin bagus gitu iya, ya. apakah betul nama-nama yang muncul di survei itu semua akan maju? Belum tentu. Artinya akan ada kemungkinan perubahan yang ini tidak pernah disangka-sangka hari ini. Masalahnya Pak Bambang Pacul, Mas Hendy ini juga kurang gesit kayak itu. Satu, kita sebagai partai ini kekuatan kolektif. Kalau kami di PDI Perjuangan. Artinya sebelum ada keputusan resmi yang disepakati semua. Siapa nih ternyata tokoh yang dibutuhkan oleh masyarakat Jateng. Belum berani itu. Maka konsolidasi serius tidak akan dilakukan untuk mengerucut ke satu nama. Itu tidak mungkin dilakukan. Semua akan menunggu bagaimana gagasan terbaik dari masyarakat itu butuh sosok yang seperti apa sih. Yang kemampuan birokratisnya baguskah, manajerialnya bagus, leadershipnya bagus, kedekatan dengan rakyat atau apa? Tapi suara rakyat kan sejauh ini kan berharap namanya itu. Muncul survei-survei itu, tapi adakah yang elektabilitasnya sudah di atas 10% misalnya?
Ini kan semua masih dinamis. Ya. Itu kalau kata Mas Kaisang, balihonya belum ada, spanduknya belum ada, udah 10%. tertinggi. Memang belum di atas 10 sih. Belum di atas 10% kan. Belum ada yang di atas 10. Belum ada yang di atas itu. Artinya ini angka tidak aman dan semua sangat mungkin berubah. Mas Eno, jadi mendingan di sudut kandang banteng apa dibukain aja pintu kandangnya? Ini, PDI Perjuangan itu partai yang digerakkan oleh gagasan, oleh ide. Artinya bukan oleh orang per orang. Oh karena kita prefer ke orang ini maka kita akan bergerak untuk dia. Oh karena kita prefer ke enggak. Kita bergerak karena ide. Idenya apa di pilkada kali ini? Kesini lagi kok gitu. Sama idenya bahwa siapapun di negeri ini tidak peduli siapa latar belakangnya, dia berasal dari keluarga yang seperti apa, asal dia punya gagasan terbaik untuk negeri, dia boleh jadi pemimpin. Kalau ngajak Saya suka banget tuh bahasanya. Itu Siapapun, kalau dari keluarga ngajak. manapun. Jadi dari keluarga Lihat manapun nanti background-nya. jangan diujok-ujok lagi. Ini karena keluarganya Pak Jokowi. Oke, kalau ide dan gagasan ya. Intinya kalau dari PSI, kita akan sangat mendukung keberlanjutan. Jadi siapapun yang akan maju di Jawa Tengah, yang jelas harus memastikan untuk akan mendukung program-program dari Prabowo Gibran. Karena Prabowo Gibran itu kan sudah komitmen akan adanya keberlanjutan gitu. Nah jadi siapapun juga ya mau apakah nanti tautannya bergandengan dengan di luar koalisi partainya ya. Ya kita akan mengusung selama ya, kan balik lagi ide dan gagasan ya. Karena kita yakin bahwa keberlanjutan itu akan membawa hal yang baik. Karena gini loh, kita dulu ingat nggak zaman dulu kita punya GBHN, lalu Repelita. Dan Tiongkok mempunyai itu. Makanya mereka bisa ngebut. Karena udah tahu visi 5 tahun ke depan apa, 10 tahun ke depan apa, 25 tahun ke depan apa itu sudah ada Tiongkok. Roadmap. Nah, kita tuh ingin Indonesia itu bisa punya visi misi yang fokus seperti itu. Jadi jangan karena ego setiap pemimpin yang sudah misalnya dia elected, lalu semua tidak diakui lagi. Misalnya di DKI kan kita tahu ya, banyak hal-hal yang sudah bagus dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, tapi karena mungkin ego personal ingin mempunyai legacy sendiri, Tidak dilanjutkan. diubah lah. Ya, Paling tidak diubah. namanya diubah aja kan udah nomenklatur udah beda semua ya. Jadi dari PSI kepentingannya adalah kita akan mendukung orang yang bisa komitmen melanjutkan program-program yang akan dituangkan oleh Prabowo Gibran. Tapi soal tawaran tadi yang kemudian dijawab oleh Mas Eno adalah, ya kalau banyak pilihan kan lebih bagus. Ya saya rasa nggak apa-apa ya. Karena Anda menghormati itu ya? Iya, tapi saya juga sangat setuju dengan perkataan Mas Eno terakhir bahwa ini demokrasi. Bahwa siapapun yang memang punya ide dan gagasan yang bagus, patut diusung, tidak melihat dari apapun latar belakangnya ataupun backgroundnya. Ya, selama itu masih masuk undang-undang ya, misalnya bukan terpidana korupsi lebih dari 5 tahun. Iya memang begitu. Tapi dengan rumus yang sama artinya harusnya tidak ada privilege tertentu. Bagi siapapun mengikuti proses yang fair, itu prinsip kami. Oke. Nanti Mas Umam sudah senyum-senyum seperti apa tanggapannya, tahan dulu Mas Umam, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya.